yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini. Semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bukan melihat di masa akan datang, apa yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini. Semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan, generasi impian Tuhan.
kami hamba-Mu yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami, mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba-Mu yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami, mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan
kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, para pengikut setia Eksklusia Bible Teaching dimanapun kita berada.
Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita mau dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita baginya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Buat kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima sembah kami di sore hari ini ya Bapa. Mari bersama. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu dengan-Mu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi-Mu. Kita ulangi pujian ini bersama. Buat kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu dengan-Mu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi-Mu. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama-Mu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu Tuhan. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Lebih lagi bersama, buat kami tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau Tuhan, ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu dengan-Mu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Bersama katakan, haus hati kami selalu bersama-Mu Tuhan. Haus hatiku selalu
selalu bersama, Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama, Yahweh Bapakku. Ya Tuhan, setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Lebih lagi bersama, haus hatiku selalu bersama, Yahweh Bapakku. Ini kerinduan kami Tuhan. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Kami sembah, kami puja, Elohim Yahweh, kami tinggikan, kami agungkan, Engkaulah Raja, kami sembah, Allah Israel, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, ini sembah kami, ini syukur kami bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu, kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Haleluya, kami sembah, kami sembah, Engkau Allah Israel, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu, membawa syukur kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, syukur bagimu. Oh Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, haus hati kami terus bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersama katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku setiap waktu. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu, yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Biar kami tetap tinggal Tuhan, ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu ya Bapa. Lebih lagi bersama katakan, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Kerinduan setiap kami Tuhan, setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlukan, yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami bersama Tuhan. Biarlah setiap jiwa kami terus rindu akan hadirat-Mu Tuhan, terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, di kesempatan ini kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bersama kami, dan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati suci-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersukacita terus dalam hadirat Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama katakan, Tuhan Engkaulah sumber sukacitaku. Dalam segala keadaan sukacitaku, jiwaku pun bergembira oleh hadir-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Kembali bersama, katakan pujian ini. Tuhan Engkaulah sumber sukacitaku. Tuhan Engkaulah sumber sukacitaku. Dalam segala keadaan sukacitaku, jiwaku pun bergembira oleh hadir-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Semua umat-Mu bermazmur, umat-Mu bermazmur, menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu, bagi kami umat-Mu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi bersama dalam hadirat Tuhan, kita menyatakan pujian ini. Tuhan Engkaulah sumber sukacitaku. Dalam segala keadaan sukacitaku, jiwaku pun bergembira oleh hadir-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Apapun yang terjadi, Engkau selalu sertai. Semua umat-Mu bermazmur, menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu, bagi kami umat-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Semua umat-Mu, semua umat-Mu bermazmur, menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu, bagi kami umat-Mu. Kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati kami Tuhan, dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami ya Bapa. Tiada yang lebih kami butuhkan selain Engkau Tuhan.
Tiada yang lebih kami butuhkan selain firman-Mu ya Bapa. Berikan kami kemampuan untuk mampu mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa, jeliki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami memperjuangkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama. Tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Kita ulangi pujian ini. Tiada yang lebih kami butuhkan, tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, Lakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu Bapa, biar kami mau melakukan dalam ku kehidupan kami Tuhan. lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai Lebih lagi akhirnya. bersama. Beriku kerinduan mengerti kehendak-Mu Bapa, Terima kasih Yesus. ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Temukan tempat kami, Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. lebih lagi bersama. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai
Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami, Allah pemelihara seluruh kehidupan kami, Allah penyelamat, penebus kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain memuji, menyembah, melakukan kehendak Bapa sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya Engkau berbicara kepada kami melalui Exousia Bible Teaching hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Hadirlah di tempat-tempat di mana kami berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun hamba-hamba kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti, yang mendengarkan secara online dari tempat mereka masing-masing. Tuhan hadir dan lawat jamah kami Bapa, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya kami hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir, lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam Exousia Bible Teaching hari ini, Rabu 2 Oktober 2024. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Alkitab, berkali-kali disebutkan, ya, beberapa ayat dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam kemuliaan Allah. Ya, kita baca Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kemudian dalam Jadi dalam kitab Mazmur pun disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kemuliaan. Makanya dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau membuat hampir sama seperti Allah? Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Allah dalam kemuliaannya, dalam kekekalan, sebelum ada periode waktu sudah merancangkan dalam pikiran Allah bagaimana harus menciptakan manusia. Jadi harus dipahami bahwa kemuliaan yang akan diperoleh manusia itu bernilai kekal sebenarnya. Jadi sebenarnya sejak dari rancangan Allah, kemuliaan itu sudah diberikan kepada manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi sayang sekali sangat sedikit orang yang memahami keberadaan ini. Sangat sedikit orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya kehidupannya adalah dalam rancangan kekekalan. Dalam rancangan diciptakan oleh Allah yang sangat mulia. Sehingga dalam penyelenggaraan kehidupannya kita bisa melihat banyak orang percaya tidak melakukan atau tidak menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan rancangan Allah dalam kemuliaannya menciptakan manusia. Ya, sehingga ada yang mudah putus asa ketika menghadapi permasalahan kehidupan. Ada yang dengan mudah untuk menyerah. Kenapa? Karena tidak menghayati keberadaannya sebagai ciptaan yang mulia. Keagungan atau kemuliaan yang dimiliki seseorang adalah keagungan yang bernilai kekal dan berharga di mata Allah. Adalah keberadaan diri yang berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Jadi kemuliaan atau keagungan makhluk ciptaan ini adalah keagungan,
ketika keberadaan dirinya yang selalu berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Jadi dalam rancangan itu sudah dalam rancangan manusia itu dimuliakan, rancangan kemuliaan. Kemudian kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 17 juga dikatakan di sana, ya. Roma 8 ayat 17 bahwa kita akan menerima kemuliaan, bahkan kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus itu bukanlah suatu, dalam tanda kutip ya, pemberian gratis. Kalau kita membaca penggalan-penggalan kalimatnya di kalimat-kalimat sebelumnya, ada kalimat yang bunyinya begini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dapat dipahami adalah di sini, kalau kita menderita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita menderita, ikut menangis bersama ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam konteks melakukan kehendak Allah, kita tahu kita pasti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seperti yang saya pahami bahwa setiap peristiwa kehidupan itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan dalam artian supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak terhilang dari hadapan hadirat Tuhan selama-lamanya. Maka apapun yang menjadi peristiwa kehidupan yang kita alami, itu Tuhan pakai. Bukan hanya penderitaan, sebenarnya kehidupan nyaman pun itu sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan jernih, dalam tuntunan, dalam terang Roh Kudus kita bisa melihat Tuhan berfirman atau berkata, bicara apa melalui peristiwa tersebut. Memang banyak dalam konteks ini, banyak orang lebih cenderung sadar itu ketika dalam penderitaan. Karena kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28 itu kan Tuhan memakai segala hal ya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya Tuhan pakai. Yang penting kita itu bisa berbalik, menyadari keberadaan kita. Jadi keagungan, sekali lagi, keagungan atau kemuliaan yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai kekal dan berharga di mata Allah adalah keberadaan diri yang berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi supaya kita bisa menerima kemuliaan atau keagungan tersebut, tidak bisa tidak dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari harus sesuai seiring dengan pikiran perasaan Allah. Keberadaan diri ini ditandai dengan kehendak seseorang yang berjalan seiring dengan kehendak Allah. Tidak ada pertentangan di sana. Nah, di sini tidak dituntut untuk atau tidak dibutuhkan pendidikan tinggi atau memiliki karunia khusus supaya kita bisa berjalan bersama Allah. Tidak ada syarat-syarat duniawi seperti pendidikan harus seperti apa, harus sekolah teologi sampai jenjang profesor atau dan lain sebagainya. Tidak. Yang dibutuhkan hanya syarat-syarat rohani, yaitu kita bisa berangkat dari standar yang Allah kehendaki. Ya, syarat-syarat rohani artinya berangkat dari standar yang Allah kehendaki. Nah, untuk bisa mengerti pikiran, perasaan dan kehendak Allah, itu tidak harus sekolah teologi sampai dengan jenjang profesor. Karena kalau seandainya itu menjadi ukuran untuk kita bisa mengerti pikiran, perasaan Allah, maka bagaimana dengan orang yang selama hidupnya tidak punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan teologi? Inilah celakanya. Banyak orang menganggap ketika sudah sekolah teologi atau memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di bidang teologi, mereka sudah menganggap bahwa mereka sudah mengerti pikiran perasaan Allah dan mereka sudah mengatakan mereka sudah melakukan kehendak Allah. Padahal belum. Justru kita bisa melihat ya, bahkan mungkin ya, di dalam orang-orang yang sudah paham atau khatam berteologi, justru di situ kita bisa melihat ada banyak, tidak sedikit ya. Memang tidak semua, tapi ada bisa ditemukan orang-orang yang justru merusak pekerjaan Tuhan. Tidak mengerti pikiran perasaan Allah.
Jadi sekali lagi tidak ada syarat khusus, maksudnya syarat duniawi yang dibutuhkan untuk kita bisa berjalan seiring dengan kehendak Allah. Ya, syaratnya yang dibutuhkan adalah syarat-syarat rohani, artinya berangkat dari standar yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita mengerti berangkat dari standar yang Allah kehendaki, maka tidak bisa tidak kita harus berendam diri dalam hadirat Tuhan supaya kita mendapat impartasi kebenaran, supaya Allah mencurahkan kehendaknya, supaya Allah mencurahkan keinginannya, kerinduannya kepada kita, apa yang harus kita kerjakan. Makanya Yesus Kristus menganalogikan jemaatnya sebagai mempelai pria dan mempelai wanita. Itu merupakan suatu hubungan yang sangat erat. Ya, orang kalau sudah menjadi suami istri terus berkomunikasi, berinteraksi yang baik ya, maksudnya suami istri yang baik, yang berelasi, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, itu akan sangat mudah untuk mengerti apa yang menjadi perasaannya. Bahkan kita sudah tahu tanpa bicara pun pasangan kita, tanpa pasangan kita bicara pun kita sudah tahu, oh istri saya tidak mau seperti ini. Ya, tanpa dia bicara kita sudah tahu. Kenapa? Karena sudah terbangun relasi. Nah, demikian pun halnya dengan Tuhan. Tidak bisa kita hanya berinteraksi dengan buku, ya, dengan tulisan-tulisan tentang Tuhan dalam Alkitab, kemudian kita mengklaim diri kita sudah memahami pikiran perasaan Allah. Belum tentu. Makanya harus ada waktu-waktu khusus untuk merendam diri dalam hadirat Tuhan. Ya, mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita sangat cerewet, kita memberikan, bangun kemudian kita memberikan daftar listing permintaan kita kepada Tuhan, A, B, C. Ada waktu-waktu khusus mungkin kita duduk diam saja berendam di hadirat Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Mungkin tidak secara audible, tetapi dalam nurani kita Tuhan bicara dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Seperti itulah yang harus kita lakukan, karena Allah adalah pribadi yang hidup. Namanya pribadi yang hidup pasti harus berbicara. Dan kita membuktikan, Alkitab membuktikan sejak perjalanan nabi-nabi, ya, dalam perjanjian lama dari Abraham, Musa, ya, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daniel. Ketika belum ada tulisan tentang Allah dalam bentuk buku, mereka berinteraksi setiap hari dengan Tuhan. Duduk diam. Ya, itulah sebabnya kalau misalnya gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Ella Sabdono mengatakan, ayolah kita menyanyi lagu-lagu GSKI. Kenapa? Karena memang dalam lagu itu terdapat pengajaran yang satu nafas dengan pengajaran. Makanya kita bisa mengerti kalau kita mengatakan menyanyikan lagu, ku duduk diam hampirimu, ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Itu bisa dalam setiap lirik kalimat itu kita bisa merasakan bagaimana perasaan Allah. Dan itu tidak bisa hanya akan terjadi dengan spontan tiba-tiba tanpa kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus membangun mungkin bertahun-tahun. Kalau bahasa Bapak Eras mungkin sepanjang hidup kita. Kita bangun itu supaya setiap lirikan kalimat nyanyian yang kita nyanyikan itu kita bisa merasakan perasaan Tuhan. Kita bisa merasakan perasaan Allah. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi, dalam setiap kata yang kita keluarkan, dalam setiap perlakuan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar, kita merasakan perasaan Allah mengalir melalui kita. Dan itu tidak bisa terjadi dengan serta-merta tiba-tiba, tanpa ada relasi yang eksklusif dengan Tuhan. Kita duduk diam berendam dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin itu akan terjadi. Makanya kalau konteks hari ini, ya, kesucian dan kekudusan itu menjadi barang yang langka. Kalau kita berbicara tentang kesucian dan kekudusan, seolah-olah kita menjadi manusia yang aneh sendiri. Padahal standar sebenarnya yang Allah butuhkan adalah kesucian hidup. Itulah standarnya. Itulah standar kualifikasi
yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, yang saya sebut tadi sebagai syarat-syarat rohani. Jadi kalau misalnya kita mengerti sampai dengan standar yang Allah kehendaki, itu kesucian, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kemudian kita mengimpartasikan ke sesama kita sebagai bentuk implikasi dari kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita bersedia dan memiliki keberanian untuk membayar harga berapapun harganya, keberanian dari kesediaan yang tulus untuk membayar harga, untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan menuntun kita bagaimana mencapai hal tersebut. Mungkin dalam ketidakmengertian kita tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Tetapi kita mengatakan, Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat celah. Aku mau hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Bapa. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ketidakmengertian, Roh Kudus pasti menuntun. Pasti akan menuntun. Karena apa? Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita akan bisa melihat kesaksian-kesaksian orang mengatakan begini, puji Tuhan ketika saya setelah berpuasa 40 hari saya diberkati dengan rumah yang baru. Itu mah hal sepele sebenarnya. Mungkin dulu ketika kita belum mengenal kebenaran kita menganggap itu wah luar biasa ya. Sungguh dahsyat pekerjaan Tuhan. Itu kecil sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau berurusan dengan kita adalah bagaimana kehidupan kita tidak bercacat celah, berkenan di hadapannya. Sehingga kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengatakan, Tuhan aku mau hidup berkenan, tolong, saya tidak tahu caranya bagaimana Tuhan, tapi aku minta berapapun harganya saya mau bayar. Tuhan pasti menunjukkan jalannya. Kenapa? Karena itu kerinduan Tuhan, itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di sini dibutuhkan perjuangan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa berjuanglah melalui pintu yang sempit. Jadi berjuang untuk mengerti perasaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup tidak bercacat celah, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, banyak juga orang mengatakan tidak sulit untuk hidup suci. Nah, hidup suci itu bisa dilihat dari sulitnya hidup suci itu bisa dilihat dalam dua hal. Yang pertama, memang dia tidak bisa hidup suci, atau yang kedua, memang dia sudah berjuang, dia sudah melewati bagaimana perjuangan untuk menanggalkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan, aduh, hidup suci itu ternyata susah ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sudah menyerah, tidak sanggup lagi untuk berjuang. Atau yang kedua, dia telah melewati tahun-tahun bagaimana dia bergumul berjuang, dan ternyata dia ambil kesimpulan sulit, tapi dia tidak tidak menyerah. Dia terus berjuang. Dia tahu sulit tapi tidak ada cara lain untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan hanya dengan cara yang ini. Jadi bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Jadi mengatakan tidak mudah ini bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita hidup di tengah dunia ini yang memang kejahatannya nampak nyata, bahkan bisa kita kecap, kita bisa rasakan. Ya. Nah, kalau kita tidak terbiasa untuk membangun ketetapan hati seperti dalam kitab Daniel, menetapkan hati untuk dipisahkan dari dunia, hanya kita mengecap perasaan Allah saja, kita pasti akan mendapatkan rasa-rasa yang baru. Kita pasti akan mengecap rasa-rasa yang baru, rasa-rasa yang bukan berasal dari Allah tadi. Makanya saya bilang susah itu karena bukan tidak bisa, pasti bisa. Tetapi kita harus menanggalkan dulu semua. Makanya kalau kita melihat dalam perjanjian lama ya, kalau berbicara tentang kekudusan itu kan, ada barang-barang yang dipisahkan khusus untuk keperluan pelayanan. Makanya kesucian memang terpisah. Tidak boleh ada rasa lain. Kalau misalnya lidah kita ini, tidak boleh ada rasa yang lain yang kita kecap selain dari kebenaran. Jadi lidah jiwa kita itu tidak boleh merasakan perasaan yang lain, rasa yang lain. Harus kebenaran, konsisten terus-menerus, maka kita akan terbiasa. Ya, makanya ada banyak orang kan memiliki kesaksian. Aduh, misalnya pergi ke Eropa atau Israel ketika melakukan perjalanan rohani. Aneh makanan Israel. Ya memang aneh karena memang tidak terbiasa kita
makan makanan itu. Tapi bagi mereka itu bagus. Justru makanan kita yang aneh. Makanya sebenarnya bisa atau tidak bisa itu tergantung keseriusan kita untuk berurusan dengan Tuhan. Nah kalau misalnya kita setengah-setengah hidup kudus, setengah-setengah masih mau rasa dunia, ya tidak akan pernah bisa. Justru itu akan menimbulkan perasaan capek, letih. Ya. Karena kita berjuang terus. Tapi masih punya keinginan untuk disenangkan oleh dunia atau masih berharap dunia memberikan kesenangan, maka itu menjadi capek kita. Ya. Maka kalau mau ekstrim ya ekstrim tadi, lepaskan semua yang menjadi keinginan, jangan berharap lagi untuk disenangkan oleh dunia, biar Tuhan saja. Walaupun menderita, kita jalani saja. Karena kita tahu ending dari semua ini adalah kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Nah siapa yang tidak mau? Ya orang Kristen mana di dunia ini yang tidak mau dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus? Apalagi kalau kita sudah berjuang. Makanya sekali melakukan ya ekstrim. Jangan dicampur adukan dengan macam-macam hal yang lain. Banyak orang yang mengatakan bahwa menjalani pergumulan hidup itu lebih susah dibandingkan dengan maksudnya pergumulan dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu lebih susah dibandingkan cari Tuhan. Jangan salah. Jangan salah. Karena indikator mencari Tuhan itu tidak hanya sekedar datang duduk dan diam mendengarkan firman, terima berkat, kemudian kita bisa pulang dan mengatakan kita sudah mencari Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Ya, bahkan kita duduk dalam gereja pun kita bisa hilang. Saya menyampaikan kepada mahasiswa saya, bahkan sebenarnya ya, ketika kita mengangkat tangan, mengatakan tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, angkat tangan pun kita bisa saja punya kesempatan untuk hilang dari dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah hafal lagunya misalnya, bahkan kita bisa nyanyikan dan pikiran kita bisa kemana-mana. Ya, kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya mengalami itu. Ya, mengalami itu dimana ketika kita sudah menyanyi, kalau bahasa Bapak Gembala kita Pak Jori bilang sudah menyanyi 7 album tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Seolah-olah dulu baru angkat satu kata saja langsung merasa hadirat Tuhan kuat. Tapi sekarang kok sudah 3-4 lagu kok belum ya Tuhan, kok kering ya. Akhirnya memicu pikiran kita mulai mengarah kemana-mana. Nah maka itu butuh latihan. Ya, butuh latihan untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, tidak lebih mudah untuk menghadapi pergumulan hidup, bayar utang, bayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, mobil dan lain sebagainya. Itu tidak lebih mudah. Ya, lebih susah untuk mencari Tuhan. Karena tadi saya bilang indikator kita mencari Tuhan tidak hanya duduk diam di gereja kemudian kita mendengarkan firman dan terima berkat. Bahkan dalam kita menyembah Tuhan, angkat tangan pun sebenarnya kita tidak sedang berrelaksi atau berinteraksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita tidak sedang berurusan dengan Tuhan. Ya, pengalaman saya pernah merasakan momen-momen tersebut. Sehingga itu menimbulkan rasa semacam, kok begini ya? Kok tidak seperti dulu ya? Seperti itu. Tetapi pengalaman itu ya, kalau misalnya merasa kering seperti itu, bagi saya, pengalaman saya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti, terus kita lakukan. Sampai kita naik level lagi. Nah, jadi di situ baru saya mengerti. Saya pernah mendengarkan salah satu pertanyaan di ABAM. Dia memberikan kesaksian yang persis, yang mirip ya. Bapak dulu ketika saya awal-awal mengenal Tuhan, saya kalau menyembah Tuhan itu bagus, cepat merasakan hadirat. Kok sekarang sudah kering ya? Bapak Eras mengatakan ini, jangan berhenti, lanjutkan terus. Tuhan mau kamu naik level. Dan di situ baru kita bisa merasakan, oh iya ya, begini yang Tuhan mau. Nah ketika sudah naik level, mungkin kering lagi, terus konsisten lagi, baru naik lagi. Nah itu indah, enak dirasakan, ya, itu enak dirasakan. Ya tentu ini bisa subjektif karena itu pengalaman pribadi saya. Tapi saya bisa juga mungkin memberikan semacam apa ya, kesaksian. Jangan berhenti.
naikkan terus, ya, naikkan terus. Bapak Ibu kalau mau bersaksi ya. Saya itu kadang-kadang justru bukan, kalau dalam ruang doa itu kadang-kadang ya kayak kapal selam timbul tenggelam. Ya, perasaan ini ya, bukan kehadiran Tuhan ya, perasaannya. Kadang-kadang merasa ada Tuhan, kadang-kadang merasa tidak ada. Ya kayak begitu. Seperti itu. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang bukan dalam ruang doa, sedang bawa motor. Ketika sambil merenung, ya ini jangan ditiru ya. Tapi entahlah kenapa, biasanya kalau saya bawa motor sendiri itu tidak ada teman, itu sering merenung ya bagaimana perjalanan kehidupan dulu. Dan ya kadang-kadang bisa meneteskan air mata sendiri sedang pada saat bawa motor itu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Atau kadang-kadang juga pada saat saya lagi bekerja di meja saya, kemudian merenung sejenak dan tiba-tiba langsung seperti perasaan hadirat Tuhan kuat. Seperti itu. Ya. Ya ini bisa menjadi perasaan yang subjektif, tapi saya mengalami. Ya, tidak harus dalam ruang doa, tapi dalam perjalanan, ketika menyendiri merenung, atau lagi di ruang kerja, seperti itu. Jadi ketika Bapak Eras memberikan dalam salah satu seminar atau kesaksian atau pembekalan, ketika beliau mengatakan bahwa ketika beliau berkunjung ke Surabaya, beliau mengatakan, oke Pak Kiong, kita tidak makan ya, kita tidak makan siang ya, karena beliau ambil kursi terus duduk dan menghadap keluar dan melihat langit, kemudian merenungkan bagaimana kebesaran Tuhan. Ya kadang-kadang dalam momen-momen seperti itu Tuhan bisa berbicara Bapak Ibu. Nah makanya saya bilang mari kita terus belajar untuk tidak hanya sekedar menghayati keberadaan Tuhan ketika kita dalam terkondisi berdoa, tetapi dalam setiap aktivitas kehidupan kita terus menghayati pikiran dan perasaan Tuhan. Itu luar biasa dan itu indah sekali. Nah, mari kita lanjut. Jadi hidup dalam kesucian ini lebih sulit dari mencari uang. Tetapi sebelum kita harus mengerti apa itu kesucian, kesucian itu memiliki dua aspek yang besar yang masing-masing bisa dijelaskan. Yang pertama, kesucian itu berbicara mengenai integritas di mana seseorang tidak terpengaruh oleh dunia. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya kata kudus, kados itu bisa juga berarti dipisahkan ya, atau separate from common condition, atau dipisahkan dari kondisi yang umum. Kalau bahasa Bapak Eras bilang dari kewajaran dunia. Dipisahkan dari kewajaran dunia. Itu kados, itu kesucian. Jadi kita boleh hidup dalam dunia, tapi kita tidak mengikuti cara hidup kewajaran anak dunia. Nah itu perspektif kesucian yang pertama. Yang kedua adalah berbicara mengenai kepekaan. Jadi kalau tadi kesucian itu berarti konteksnya itu dipisahkan dari keadaan dunia pada umumnya, dari kewajaran dunia, dari cara hidup anak dunia. Maka yang kedua ini berbicara mengenai kepekaan untuk bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan, supaya kita bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Jadi yang pertama dipisahkan dari kewajaran dunia, yang kedua kepekaan untuk mengerti pikiran perasaan Tuhan dan selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu bukan pemberian, bukan gift, bukan karunia. Itu perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang percaya. Ya, makanya kalimat Tuhan Yesus adalah berjuanglah melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu menunjukkan bahwa itu ada usaha yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tahu di balik pintu yang sempit itu ada kehidupan kekal, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan, pasti kita akan berjuang melalui pintu yang sempit itu. Nah saking sulitnya makanya Tuhan bilang berjuang. Tapi bukan dikatakan tidak ada pintu, ada pintunya tapi sempit. Sempit menunjukkan harus ada kerja keras dan itu merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya.
Makanya kesucian itu bukan pemberian, bukan anugerah, bukan kasih karunia. Kesucian itu perjuangan kita untuk selalu yang tadi terpisah dari dunia, tidak mengikuti cara hidup kewajaran dunia. Yang kedua, memiliki pikiran perasaan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sehingga kita juga berpikir, bertindak, berperasaan seperti Allah berpikir, bertindak dan perasaan. Nah, kalau sudah begitu, kita tidak akan pusing lagi dengan hiruk pikuk dunia, mau dia di apa jadi sudah. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini menyenangkan Tuhan. Makanya ada lagu Bapak Eras bang, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di tanganmu. Ya, kalaupun kita jatuh hancur, kita hancur lebur di tangan Tuhan. Kenapa? Kalau kita hancur lebur di tangan Tuhan, kita tahu kita tidak mungkin dibinasakan. Kenapa? Karena kita tahu kita ada dalam tangan Allah Elohim Yahweh yang perkasa. Jadi Bapak Ibu, kehormatan kita adalah jika kita bisa membuahkan kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Inilah puncak dari setiap perjuangan kita yang ada selama ada di bumi ini. Kita belajar teologi harusnya arahnya ke sana. Kita belajar apapun sebenarnya kita harusnya arahnya ke sana, supaya kita bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Ya. Apapun, tidak harus teologi, tidak harus pendidikan agama Kristen. Tidak harus. Belajar fisika kita bisa melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Belajar biologi kita bisa melihat keagungan, kebesaran Tuhan di sana. Apapun yang kita pelajari, ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan bahwa kemuliaan, keagungan atau kemuliaan yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai kekal dan berharga di mata Allah adalah keberadaan diri yang berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Keberadaan diri di mana seseorang bisa melahirkan kehendak yang berjalan seiring dengan kehendak Allah. Itulah keagungan dan kemuliaan kita. Jadi walaupun di dunia ini kita tidak memiliki posisi jabatan penting, ya. Kalau bahasa komika bilang bukan orang penting, tapi yang penting orang. Yang penting orang, bukan orang penting, tapi yang penting orang. Ya, yang penting manusia, ya. Jadi walaupun kita tidak memiliki jabatan penting, terhormat, dianggap terhormat di masyarakat, tidak jadi masalah. Ya. Tapi yang penting, yang menjadi keagungan dan kemuliaan kita adalah karena kita bisa berjalan beriringan, bersama-sama, halak, berdampingan dengan Elohim Yahweh yang telah menciptakan kita juga dengan kemuliaan. Makanya ada quotes dari Pak Joni ketika pertama kali saya masuk generasi unggul. Kamu telah diciptakan dengan kemuliaan, maka jangan mati dalam kehinaan. Itulah yang membuat salah satu yang membuat itu kalau tidak salah waktu training dulu di Supermed atau generasi unggul saya lupa. Tapi itu beliau sampaikan, kamu telah dilahirkan dalam kemuliaan, maka jangan mati dalam kehinaan. Artinya apa? Kita harus, sekarang saya mulai memahami, artinya kita harus berjalan sesuai presisi, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Walaupun mungkin hina di mata dunia, tapi di mata Allah kita tidak hina. Kenapa? Karena kita berjalan beriringan dengan Dia. Bapak Ibu, kiranya kebenaran ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk impartasi kebenaran pagi hari. Berkati setiap hamba-hambamu yang mendengarkan, supaya kami semua berjuang, sekalipun kami dengan penuh pergumulan, tetapi kami tahu dalam perjalanan bersama Tuhan kami akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau menghormati kami, Engkau menghargai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni hamba-Mu yang kecil dan terbatas ini. Jika sepanjang aku menyampaikan isi hati Bapa di sorga, ada hal-hal yang melukai perasaan Tuhan, ampuni hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah oleh-Mu segala berkat dari Elohim Yahweh Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke langit baru bumi baru, memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Bapanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, salam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu untuk Exousia Bible Teaching minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.